Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Tsumma amma ba'du. Pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membahas hikam yang menyebutkan ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim wa laysa dhalika illa maulakal karim khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu ilaik. Tidaklah orang yang membersamaimu, tidaklah orang yang setia padamu, kecuali orang-orang sahabatmu itu adalah orang yang tahu terhadap segala kekurangan dan kelemahanmu. Walaysa dzalika illa maulakal karim. Dan yang demikian itu, orang yang selalu bersama kita tersebut tahu atas segala kekurangan kita, tapi tetap bersama kita, tetap membersamai kita. Itu tidak ada yang lebih mengetahui kita, kekurangan kita, tapi tetap kasih sayangnya, tetap pertolongannya diberikan, itu adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ka khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik orang yang bersamamu adalah orang yang mencarimu bukan karena sesuatu yang kembali darimu kepadanya. Jadi dia betul-betul memperjuangkan kita untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan dia. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rasul contoh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan kita, syafaat kita, memberikan syafaat kepada kita kelak di padang mahsyar. Sekarang di dunia beliau memberikan subsidi sakratul maut, beliau memikirkan umatnya. Itu untuk kepentingan beliau atau untuk kepentingan kita? Untuk kepentingan kita kan? Rasulullah tidak beliau tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ya, sampai beliau belani ya. Ketika di padang mahsyar setiap umatnya yang menginjak sirat, beliau tunggui, beliau perhatikan, kemudian semua keluhan-keluhan umatnya beliau berikan, ya beliau dengarkan. Itu kan tidak masuk akal gitu. Tidak ada Rasulullah diuntungkan di sini. Tapi beliau memperjuangkan itu semua demi keselamatan kita. Demi keselamatan kita. Itu artinya khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, sebaik-baik orang yang menyertai kita adalah orang yang mencarimu bukan karena sesuatu yang kembali keuntungan itu kepadanya dari engkau. Seperti contoh yang paling sederhana Rasul tadi. Beliau menunggui kita, padahal beliau kalau mau, beliau masuk surga. Ya sudah, beliau masuk, ngapain masih nunggui kita? Beliau makomnya kelas VVIP, ngapain beliau masih nunggui sampai umatnya yang terakhir? Tidak usah kan? Tapi tidak, beliau itu masih nunggui, setia untuk memperhatikan, setia untuk. Padahal beliau tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, itu yang
Ya, yang diuntungkan adalah kita sendiri. Ini hikam yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Law asyraqa laka nurul yaqini la ra'aital akhirata aqraba ilayka min an tarhala ilayha. Wa la ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kasfatul fana'i 'alayha. Law asyraqa lamun terbit. Law asyraqa lamun terbit atau law asyraqa nalikane terbit laka maring sira nurul yaqini. Cahayane keyakinan. Apa nurul yaqini cahayane keyakinan la ra'aita mungko bakal ningali sapa sira al akhirata ing akhirat la ra'aita mungko yakti bakal ningali sapa sira al akhirata ing akhirat aqraba iku aqraba luwi parak apa akhirat ilaika maring sira min antarhala saking yen to lunga sapa sira ilaiha akhirat wala ru'aita lan yakti bakal ningali sapa sira mahasin dunya ing Zaharat teman-teman wis nampak apa akhirat kasfatul fana'i tutupan fana alaiha ingatasi akhirat alaiha ingatasi dunia law asyraqa laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Seandainya mentari keyakinan itu telah terbit di dalam hati kita, maka niscaya kita akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebagai tempat untuk engkau menuju ke sana. Jadi akhirat itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Yang mana bidayatul akhirah, start akhirat itu adalah dimulai dengan al-maut, dimulai dengan kematian. Karena sampai di dalam Quran Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu sehingga sampai kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di sini jami'ul mufassirin. Semua para ulama tafsir menyebutkan bahwa al-yaqin di sini ay ma'nahu al-maut. Maknanya al-yaqin di sini ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, maknanya adalah sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu datang. Ada sebagian orang yang menafsirkan ini secara serampangan. Dia tafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Sehingga kalau sudah keyakinan itu datang, didapatkan, akhirnya tidak menyembah, artinya tidak ibadah lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin di situ yakni al-maut. Karena kata Al-Imam Ibnu
Imam Fudail ya, beliau mengatakan tidak ada keyakinan yang lebih ya menjadikan manusia itu ragu melebihi keyakinan yang tidak ada keraguan di dalam. Coba ulangi lagi. Ini sekilas terlihat ambigu ini, tapi mendalam sekali. Tidak ada keyakinan, tidak ada yakin yang manusia meragukan melebihi keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Tidak ada keyakinan, tidak ada yakin yang menjadikan manusia ragu melebihi keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah? Yang mau nulis, monggo silakan sebelum saya jelaskan. Ya, ulangi lagi. Ulangi lagi, ya. Ulangi lagi. Tidak ada yakin yang manusia ragu melebihi keyakinan yang tidak ada keraguan di dalam. Maksudnya apa? Tidak ada yakin. Maksudnya al-yakin di sini al-maut. Karena fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Hatta ya'tiyakal yakin. Tidak ada yakin. Maksudnya tidak ada sesuatu yang yakin adanya. Apa yang yakin pasti datang mati. Paham? Yang lebih manusia ragu. Ya manusia itu padahal semua orang coba. Ketika kita ngantarkan jenazah. Melihat ya jenazah itu dibawa di keranda, diturunkan ke liang lahat, dimakamkan dan seterusnya. Kita kan waktu itu kan diperintahkan untuk iktibar, oh iya hari ini dia. Selanjutnya ya bisa jadi saya. Nah, ini kan suatu yang yakin, yang pasti kan, karena tidak ada di antara kita yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan. Ya, itu kan suatu keyakinan itu. Yakin yang manusia ragu terhadap keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Adanya kematian itu suatu keyakinan yang tidak terbantahkan. Ya. Tidak perlu tua, tidak perlu sakit, tidak perlu ya sakit lama, tidak perlu, semuanya serba pantas. Ya seperti kelapa mau jatuh itu kan serba pantas. Ada kelapa jatuh masih apa istilahnya itu, yang masih kecil sekali, baru Lulo apa? dalam Lulo. Pilulu ya, pilulu jatuh pantas. Di atas pilulu ada degan muda yang masih lendir-lendir itu. Cengkir, apa namanya? Apa? Cengkir. Cengkir. Cengkir ya. Jatuh juga pantas. Ada degan jatuh pantas. Ada degan yang sudah agak tua jatuh pantas. Ada kelapa muda di kakaknya degan jatuh pantas. Ada kelapa tua jatuh pantas. Bahkan ada yang sudah sampai tumbuh panjang itu, dia tidak jatuh. Ya itu ibarat kematian. Kematian itu serba pantas. Ada bayi mati pantas. Ibarat pilulu tadi. Ada degan muda yang masih lendir, ibarat ya balita mati pantas. Kemudian degan muda ibarat remaja pantas. Kemudian kelapa muda di atas degan jatuh pantas ibarat orang dewasa. Kemudian kelapa tua jatuh pantas ibarat orang yang sudah sepuh. Kemudian ada yang bahkan jatuhnya itu baru ketika tumbuhnya udah besar, tumbuh di atas itu. Sudah berdaun lagi di atas. Sudah bahkan sampai seperti apa?
tinggi seperti ini simbol pramuka itu. Tunaskah sudah bertunas di atas. Jadi ibarat orang yang sudah sepuh sekali baru mati. Ya serba pantas. Nah, tapi kematian yang begitu yakin itu tidak ada. Ya justru menjadikan manusia itu semakin yakin, dia seolah-olah semakin tertutup gitu. Padahal dia tahu tiap hari menyaksikan orang mati, tiap waktu dia menyaksikan pemakaman. Itu kan hanya tunggu giliran berikutnya. Ya sampean terus. Tapi seolah-olah kita biasa-biasa saja ketika sehari-hari kita seolah tidak akan mati. Maka law asyraka laka nurul yaqini la ra'aital akhirah aqrabu ilaika min antar hala ilayya. Seandainya, jadi masalahnya kenapa kita tidak kadang kita merasa ketika masih melayat melihat orang dimakan, merasa oh iya sekarang dia, kemarin mereka, besok lusa dan itu bisa saja saya. Ya. Kala itu karena merasakan seperti itu berarti nurul yakinnya itu masih ada di dalam hati, masih muncul. Tapi pada saat kembali aktivitas sehari-hari, ya lupa itu. Itu berarti nurul yakinnya, cahaya keyakinan di dalam hatinya itu meredup. Maka seandainya nurul yakin di dalam hati itu terus mencorong, terus terbit, terus terang, maka niscaya akan menyaksikan akhirat itu sangat dekat untuk kita menuju ke sana. Maka Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, al-mautu indi aqrabu ilayya min syiraki na'li. Jadi kata beliau, kematian itu lebih dekat dariku melebihi tali sendalku. Coba, namanya tali sendal itulah yang nempel ke sandal toh. Ya, kita kemana-mana pakai sandal. Berarti nempel dengan kita. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, karena beliau itu nurul yakinnya itu sangat terang sekali, maka beliau mengungkapkan kematian lebih dekat kepadaku melebihi tali sendalku. Dan sendal itu nempel dengan kaki. Seolah-olah beliau mengatakan kematian itu sangat dekat denganku melebihi dekatnya sandal ini. Ya kemana-mana mengintai. Ya, kemana-mana mengintai. Tidak harus sakit, tidak harus tua. Betapa banyak orang yang gampang sakit, tua. 5 menit, ada orang jam 11, ya, teman saya itu, mertuanya. Jam 11 malam itu masih jagongan. Jam 11.15 sudah wafat. Sudah sakit, tidak apa. Itu menunjukkan bahwa akhirat itu lebih dekat kepada kita untuk kita berjalan ke sana. Nah, itu hanya akan dapat dipahami bagi orang-orang yang memang nurul yakinnya, ya, nurul yakinnya itu nyala, cahaya keyakinannya nyala di dalam hati. Wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kasfatul fana'i 'alaiha. Dan kalau kita menyaksikan kalau cahaya keyakinan itu sudah terbit di dalam hati, di samping akan melihat ke akhirat. Melihat akhirat di sini bukan melihat dengan mata basar, bukan melihat dengan mata kepala, minda. Artinya dia akan melihat dengan mata batinnya, dengan mata basirahnya bahwa akhirat ini dekat. Wala ra'aita mahasinad dunya, dan engkau akan menyaksikan keindahan dunia. Bagi orang-orang yang memang nurul basirahnya itu nyala dalam hatinya, di samping dia akan melihat akhirat itu lebih dekat sekali kepadanya untuk berjalan musafir ke sana, juga dia akan menyaksikan wala ra'aita mahasinad dunya, dia akan melihat keindahan keberlapan kehidupan dunia ini. Zaharat kasfatul fana'i 'alaiha, ya, akan tampak baginya bahwa dunia ini akan binasa. Jadi kalau orang nurul yakinnya itu hidup, ya, cahaya yakinnya itu hidup dalam hati, ada dua yang akan dia
saksikan. Pertama, menyaksikan bahwa akhirat itu dekat. Kedua, dia akan menyaksikan keindahan-keindahan dunia itu adalah palsu belaka. Keindahan-keindahan dunia itu palsu belaka. Ini seperti begini, kita ada di kamar yang gelap. Kamar yang gelap. Kita tidak tahu di situ kalau di situ ada paku, di situ ada beling yang membahayakan. Ya di samping di mana di situ dicampur jadi satu. Ada paku, ada beling, ada emas, ada intan, ada berlian dan seterusnya. Kalau di kamar yang gelap itu tidak dinyalakan lampu, kita kan tidak tahu kan? Tidak tahu. Bahkan bisa jadi yang kita pegang itu adalah beling, yang kita injak itu adalah paku, ya. Yang emas, permata, berlian itu kita tinggalkan. Tapi begitu sekarang lampu dinyalakan, cetek, baru kita melihat, oh ini emas, emas itu ibarat akhirat tadi. Oh ternyata dekat sekali kaki saya dengan emas. Kemudian dia menyaksikan, ini beling ternyata ini bahaya sekali. Nah, ini begitu juga kalau di dalam hati nurul yakin itu menyala, kan? Kita akan melihat akhirat itu sangat dekat sekali dengan kita. Untuk mati tidak perlu sakit, untuk mati tidak perlu tua, untuk mati tidak perlu harus lama dulu di rumah sakit. Yang kedua, wala ra'aita mahasinad dunya, dia akan menyaksikan keindahan-keindahan dunia itu telah tersingkap bahwa keindahan dunia ini adalah palsu, akan binasa. Kenapa akan dikatakan palsu, akan binasa? Coba apa keindahan dunia yang paling indah? Ujung-ujungnya itu adalah zibalah. Ujung-ujungnya itu zibalah. Zibalah apa? Zibalah sampah. Coba kita lihat gedung-gedung yang mentereng tinggi. Ya sekarang coba tunggu 100 tahun yang akan datang. Jadi apa? Jadi puing-puing yang rusak. Kendaraan yang sekarang kita yang sekarang indah. Coba nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi apa? Sampah lah. Ujungnya ke sana semua. Jadi akan fana, akan binasa. Kenikmatan di dunia ini begitu, akan binasa. Apa yang tidak akan binasa? Kenikmatan makan misalnya. Makan itu kan ketika sekedarnya. Kita makan sate. 1 tusuk, 10 tusuk. Kita tidak akan bisa merasakan sate itu enak sampai 200 tusuk. Tidak bisa. Kita minum jus misalnya, jus mangga. 1 gelas, 2 gelas. Kita tidak akan mampu untuk meneruskan sampai 100 gelas. Jadi, itu menunjukkan kepalsuan dari kenikmatan dunia ini. Kenikmatan dunia enaknya di awal. Tapi semakin ke belakang, semakin letih, semakin lelah, semakin tidak enak, semakin tidak enak, semakin tidak enak. Beda kalau dengan kenikmatan akhirat. Semakin lama, semakin enak, semakin enak, semakin enak, semakin enak. Ini perbedaan antara keindahan dunia dan keindahan akhir. Kalau keindahan dunia, keindahannya itu hanya di awal, tapi di akhir itu tidak indah. Seperti kita saja rupa kita. Rupa kita. Di usia 30, di usia itu, si gagah-gagahnya. Gagah-gagahnya. Tapi nanti di usia 40, 50, 60, keriput, tidak indah. Tidak bisa mempertahankan. Tapi kalau di akhirat enggak. Semakin hari semakin tampan, semakin gagah, semakin itu orang yang terbit nurul yakin di dalam hatinya, maka akan melihat akhirat itu dekat sekali untuk kita jalani menuju sana, sehingga dia mempersiapkan diri, dia yasta'iddu nafsahu lis-safar ilaiha, mempersiapkan diri untuk berjalan menuju sana dengan amal, dengan berserah diri, dengan kebaikan. Yang kedua, wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kasfatul fana'i 'alaiha. Yang kedua, akan nampak sekali bahwa keindahan-keindahan, pesona-pesona kehidupan di dunia ini adalah palsu belaka. Kelihatan
Hanya kelihatan depannya yang indah, tapi ke belakang itu penuh dengan tirai kepalsuan. Maka ketika ada salah seorang nabi yang yaitu Rasul SAW ketika Isra Mi'raj, itu beliau ditampakkan oleh Allah ketemu dengan seorang nenek tua yang sudah ompong. Nenek tua yang sudah ompong. Tapi dia masih bersolek. Nenek tua usia 90 itu masih bersolek, pakai make up-an, skincare-an, make up-an, kemudian lipstikan dan bersolek sih, mengalahkan yang muda. Akhirnya ditanya oleh Rasul, wahai nenek tua, siapa sampean? Dia mengatakan, Rasul tanya kepada malaikat Jibril menjawab, itu adalah gambaran dari dunia. Dunia ini sudah tua, tapi dia masih terus berhias untuk menarik perhatian orang-orang yang menggandrunginya. Menarik perhatian orang yang menggandrunginya. Maka ada sebuah cerita sebagai penutup ini. Ada seorang anak muda jatuh cinta dengan seorang gadis, cantik sekali. Maka ya, dia datang kepada ayahnya, minta dilamarkan. Pak, saya ingin menikah dengan si fulana. Akhirnya nggak tahu bapaknya, baik kita lamarkan. Ketika sampai ke sana, ternyata apa? Bapaknya ini ketika melihat kecantikan dari si gadis ini, dia tidak mau itu dinikah anaknya. Dia mengatakan, wahai anakku, engkau tidak layak untuk menikah dengannya karena dia orang yang sangat cantik, orang yang sangat, itu tidak layak bagimu, itu hanya layak bagiku. Awalnya dia ingin melamarkan untuk anaknya, maka malah dia tertarik ingin mempersuntingnya. Akhirnya dua orang ini, anak dengan ayah, bersengketa, berselisih. Lalu datang kepada polisi. Ya, datang kepada polisi. Sampai di kantor polisi, kata polisi, ini ada apa ini? Aduh, saya ini kata anaknya, ingin menikah dengan dia, malah ayah saya yang jatuh cinta. Mana sekarang anak perempuan itu? Didatangkan, datang. Oh, ketika didatangkan yang perempuan itu, ternyata apa kata kepala polisinya? Orang seperti ini tidak layak untuk kalian berdua, tapi harus dijaga oleh orang yang memiliki kekuasaan. Akhirnya ketua polisinya pun dia jatuh cinta. Wah, menjadi buah si malakama si anak, si ayah polisi. Akhirnya diangkat ke atas lagi ke raja, ke menteri dulu, ke perdana menteri. Perdana menteri, ada apa ini? Hanya minta keadilan 3 ini. Ayah, anak, polisi, perdana. Akhirnya perdana menteri itu juga ikut jatuh cinta. Sehingga kita naik lagi ke raja. Raja juga sama. Mereka akhirnya kata yang perempuan itu, sudah begini saja sekarang. Kalian sekarang berlomba untuk mengejarku. Siapa yang lebih dulu mendapat penyusulku, maka dialah yang akan aku jadikan sebagai suamiku. Akhirnya keempat orang itu, si ayah, anak, polisi, perdana menteri, ya, raja berlari. Ketika berlari di belakangnya, satu persatu mereka terperosok ke jurang, semua mati semua. Akhirnya itu takbir sebenarnya, merupakan suatu isyarat bahwa yang perempuan itu ibarat dunia, sedangkan yang anak, kemudian orang tua tadi, raja, polisi, perdana menteri itu ibarat orang-orang yang mengejar. Ya, sampai dia harus celaka binasa hanya gara-gara mengejar kepalsuan tersebut. Itu gambarannya. Maka orang-orang yang memiliki nurul yakin, yang kedua akan diberikan la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat asfatul fana'i 'alaiha, akan disingkapkan, akan menyaksikan keindahan dunia ini telah diliputi ya oleh kebinasaan, oleh kepalsuan yang tidak lama dan tidak abadi. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها السرايا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين.